Baik, teman-teman kita lanjutin ya. Ini ada YouTube yang lebih baru. Mungkin kita kayaknya lebih bagus buat nonton yang ini aja. Nanti kita diskusikan di akhir hasil dari nonton YouTube ini. Hai, kembali bersama saya di Bengkel Mafia. Kali ini kita akan melanjutkan video mengenai pesaman diferensial, tapi kita memasuki pesaman diferensial linear terlebih dahulu. Nah, teman-teman, sebelum menonton ini, ada baiknya menonton dulu pengantar pesaman diferensial. Jadi di situ saya membahas tentang definisi dan apa pentingnya. Nah, sekarang kita memasuki pesaman diferensial linear. Nah, teman-teman, pesaman diferensial linear itu bentuknya secara matematis adalah seperti ini. Jadi ada suatu fungsi daripada x gitu ya, dikali turunan daripada y terhadap x turunan ke n, tambah suatu fungsi daripada x dikalikan turunan ke n kurang 1 sampai turunan pertama dari y terhadap x tambah sampai y. Sama dengan di sini adalah fungsi dari x. Nah, teman perhatikan, jikalau yang sebelah kanannya ini adalah sama dengan 0, maka dikarenakan pesamaan diferensialnya adalah pesamaan diferensial homogen. Jadi sekali lagi, kalau sebelah kanannya ini ya, di sini sama dengan 0, maka dikatakan pesamaan diferensialnya homogen. Oke? Nah, teman-teman, di sini saya ambil satu contoh dulu ya, supaya teman-teman bisa mengenali ini adalah pesamaan diferensial apa. X dikalikan turunan kedua daripada Y, ya, tambah 2 dikali turunan pertama dari X, kurang 3 kali X per Y, sama dengan tangan X. Ini adalah pesamaan diferensial linear order 2, lalu tak homogen. Yang ini, Y dikalikan turunan kedua dari Y tetap X, dikurang X, dikali dengan D pada X pangkat 3, dikurang X kuadrat sama dengan, kali Y sama dengan 0. Ini adalah pesamaan diferensial tidak linear order 2 homogen. Nah, teman-teman, bagaimana kita bisa tahu yang atas ini adalah linear? Nah, linear itu adalah yang adalah turunannya, ini kan turunan dari n terhadap y terhadap x ya. Turunan daripada ke n-1 dari y terhadap x, dan seterusnya sampai turunan pertama dari y terhadap x, tambah ini adalah y. Nah, perhatikan di sini tidak ada pangkatnya. Jadi yang mengalami diferensial tidak ada pangkatnya. Itu sebabnya di sini kan turunan kedua. Jadi nggak dalam kurung pangkat 3 gitu ya. Atau D pada X pangkat 5. Kalau di sini pangkatnya 1 ya. Pangkat 1 ini pangkat 1. Lalu Y-nya juga pangkat 1. Maka dikatakan linear. Lalu kenapa ini disebut order 2? Karena yang paling tertinggi di sini ada turunan kedua. Turunan kedua berarti order 2. Kalau di sini ada turunan ketiga, maka di sini order ketiga. Jadi lihat yang paling tertingginya. Oke. Lihat sebelah kanannya di sini ya, ternyata ada fungsi dari x. Tangin x. Nih, gx-nya berarti ada. Berarti tidak homogen. Oke. Sekarang contoh yang kedua yang di bawah ini, perhatikan kenapa tidak dikatakan linear atau di sini disebut tidak linear. Karena di sini ini pangkat 1, ini turunan pertamanya pangkat 3, berarti nggak linear. Karena kalau pangkatnya lebih dari 1 dikatakan tidak linear. Jadi supaya linear itu harus pangkat 1, ya ini pangkat 1, y-nya pangkat 1. Lalu perhatikan sebelah kanannya sama dengan 0, ya, berarti di sini dikatakan homogen. Mengapa dikatakan order 2? Karena di antara semua ini, turunan yang paling tertinggi adalah turunan kedua. Maka dikatakan order 2. Oke, sekarang teman-teman perhatikan, pesamaan diferensial ini ada beberapa macam ya. Kita masuk dulu kepada order 1. Kita mau mencari persamaan diferensial order 1, solusinya seperti apa sih? Nah, misalkan D pada X sama dengan fungsi dari X dan Y, ya. Atau bentuknya boleh juga begini. Suatu fungsi dari X dengan Y dikalikan dx, tambah suatu fungsi dari X dengan Y dikalikan dy sama dengan 0. Kalau ada dua bentuk seperti ini, bagaimana cara mencari solusinya? Ini kita sebut persamaan diferensial order 1, atau seperti ini pun kita sebut persamaan diferensial order 1. Tapi ini dalam bentuk ini ya, apa namanya, d pada x-nya, dx-nya sudah kalikan ke kanan gitu ya. Jadi bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Oke.
Yang pertama, kita bisa lakukan pemisahan variabel atau pemisahan peubah. Jadi, kalau bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau ini adalah fx1 dikali g1y dikalikan dx, ini n-nya, fungsi dn itu bisa kita pisahkan menjadi f2x tambah g2y dikali d sama dengan 0. Maka ini semuanya saya bisa bagi, ya kan? Saya bisa bagi dengan G1Y di sini, saya bisa bagi dengan F2X semua. Sekali lagi, saya bisa bagi ya dengan F2X dan G1Y. Dibagi dengan F2X G1Y, di sini bisa dibagi dengan F2X G1Y. Maka di sini kan dibagi dengan F2X dibagi G1Y, G1Y kecoret jadi seperti ini. Sebelah kanan dibagi dengan F2X dibagi dengan G1Y, F2X kecoret, jadi tinggal G2 dibagi G1 sama dengan 0, 0 dibagi F2 sama dibagi dengan G1 tetap 0 ya. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Ini ada yang kurang ya, di sini ada dy-nya ya teman-teman ya. Jadi di sini ada dy-nya. Oke. Oke. Nah, jadi kita bisa tuliskan di dalam bentuk seperti ini. Lalu kemudian kita akan integral masing-masing. Ini diintegral terhadap x karena ini sudah fungsi x semua. Ini sudah dalam bentuk y semua, diintegral terhadap y. Nanti teman-teman akan mendapatkan solusinya. Sebelah kanan diintegral itu nanti akan menjadi konstanta. Oke ya. Ambil contoh. Misalkan ada soal seperti ini. 2x tambah x kuadrat dalam kurung kalikan dx tambah y tambah x kuadrat kali y dalam kurung dy sama dengan 0. Bagaimana solusinya? Nah, teman-teman, ini ternyata bisa kita pisahkan. Coba, kalau ini x-nya saya keluarkan, ini x, ini fungsi y saja. Ini, kalau misalkan y-nya saya keluarkan, ini menjadi suatu angka tambah x kuadrat. Perhatikan, ini fungsi dari x, ini fungsi dari y, ini fungsi dari y, ini fungsi dari x saja. Jadi ini bisa terpisah ternyata. Maka saya bisa bagi dengan 1 plus x kuadrat ya, lalu dibagi juga dengan yang namanya 2 plus y kuadrat. Jadi sebelah kiri saya bagi dengan 2 plus y kuadrat, dibagi juga dengan 1 plus x kuadrat. Sebelah kanan ini dibagi dengan 2 plus y kuadrat, dibagi juga dengan 1 plus x kuadrat. Lalu 0 juga dibagi dengan hal itu tetap 0. Nah, sebelah kiri dibagi dengan 2 plus y kuadrat, dibagi dengan 1 tambah x kuadrat, jadi seperti ini. Sebelah sini, yang kanan ini, dibagi dengan 2 plus y kuadrat, dibagi dengan 1 plus x kuadrat, 1 x kuadrat kecoret, tapi di bawahnya dimuncul 2 plus y kuadrat ya. Maka persamaan diferensial menjadi seperti ini. Nah, sekarang ini bisa diintegral, ini bisa diintegral. Nah, teman perhatikan, ini diintegral menjadi setengah ln 1 plus x kuadrat. Ini diintegral menjadi setengah ln 2 plus y kuadrat. 0 diintegral jadi c. Teman-teman mungkin tanya, kenapa ini diintegral menjadi seperti ini? Nah, ini pembahasan seperti ini saya sudah bahas di dalam bagaimana mencari solusi daripada integral atau bentuk-bentuk integral di dalam video saya mengenai pengantar kalkulus untuk integral. Jadi saya tidak bahas lagi mengapa ini jawabannya seperti ini ya teman-teman ya. Ini kan bisa pakai integral substitusi. Ya, jadi saya menganjurkan teman-teman menonton video saya yang sebelum-sebelumnya dalam pengantar kalkulus khusus bagian integral. Jadi ini saya langsung solusinya. Oke, sama dengan C. Perhatikan ini ln-nya bisa kita gabung ya kan. Ln sama ln ini kan basis sesama. Kalau dijumlah jadi dikali 1 plus x kuadrat dikalikan ini. Dikali. Oke. Nah, ini setengah kalikan ke sana menjadi 2C. Oke, 2C ini kan tetap angka. 2 kalikan C, 2 kalikan angka tetap angka. Jadi boleh saja saya sebut C besar atau C1 atau C2. Ya. Ini jadi E pangkat ini 2C. 1 plus X kuadrat tambah kalikan 2 plus Y kuadrat sama E pangkat 2C. Atau 1 plus X kuadrat kali 2 plus Y kuadrat. Nah, E pangkat 2C. E pangkat angka itu tetap angka. Saya sebut ini angka. Ya, angka yang lain daripada C ini ya, tapi saya sebut saja C.
mungkin C5 juga boleh atau C7 juga boleh, terserah simbolnya, tapi saya sebut ini C gitu ya, angka. Oke. Nah, teman-teman, kita coba soal yang lain. D pada X tambah 2Y sama yang 1. Perhatikan ini persamaan diferensial order 1. Ya, persamaan linear kan? Kenapa? Karena Y-nya tidak ada pangkat, Y-nya tidak pangkat lebih dari 1. Y pangkat, turunan pertama pangkat 1, ini Y pangkat 1. Sebelah kanannya ini sama dengan 1. Oke. Nah, perhatikan teman-teman, ini dikasih tahu kalau Y ini dimasukkan, X-nya adalah 0 adalah sama dengan 0. Ya, ini seperti kondisi awalnya. Bagaimana mencari fungsi atau solusi daripada ini? Nah, perhatikan ini saya pindahkan dulu ini ke kanan ya, 1 min 2y. Saya kalikan dx ke sana. Ini 1 min 2y pindah sini. Perhatikan di sini. Ini sudah terpisah. Ya. Jadi pemisahan variabel pokoknya kita kelompokkan dy dengan y semua. Lalu yang X itu dengan yang angka atau dengan yang ada X semua. Ternyata ini kalau dipindah-pindah bisa terpisah. Ya. Kalau tadi kan di sini kan ada X, ada Y, ada X, lalu dy. Maka ketika kita bagi dengan tadi ya, F2 dan G1, maka kita dapatkan seperti ini. Ini X doang dx, Y doang dy. Ya. Nah, teman-teman, ini saya mau integral sebelah kiri, sebelah kanan saya integral. Maka ini menjadi setengah ln 1 min 2y. Mengapa jawabannya seperti ini? Sekali lagi tonton video saya mengenai pengantar kalkulus bagian integral ya. Dx diintegral adalah X tambah C. Oke. Karena Y ketika 0, X-nya 0 adalah 0. Ya, masukin ya. Ketika X-nya 0, maka Y-nya harus 0. Maka saya dapat min setengah ln 1 sama dengan 0 tambah C. C-nya adalah 0. Jadi solusinya adalah min setengah ln 1 min 2y sama dengan X. Pindahkan, jadi di sini min 2X. Jadi 1 min 2y sama E pangkat min 2X. Atau 1 dikurang E pangkat min 2X sama dengan 2y. Y sama dengan setengah dikalikan ini. Oke, ini adalah solusi untuk persamaan diferensial ini. Bagaimana jika misalkan diberikan seperti ini? 3x kuadrat tambah y cos x dalam kurung kalikan dx tambah sin x dikurang 4y pangkat 3 dalam kurung kalikan dy sama dengan 0. Nah, teman-teman, ini tidak bisa lagi kita menggunakan pemisahan variabel. Kenapa? Karena ini nggak ada, misalkan x-nya kita keluarkan, ya di sini tetap ada yang namanya, ya ini cos x gitu ya, ada y-nya. Tetap nyampur, antara X dan Y nggak bisa kita pisah. Ini juga sama. Karena nggak bisa gunakan pemisahan variabel, tapi kita bisa gunakan metode yang lain, yaitu dengan menggunakan bentuk persamaan diferensial eksak. Ya, jadi ini adalah model yang kedua. Jadi yang pertama pemisahan variabel, sekarang yang kedua adalah persamaan diferensial eksak. Nah, ini sama persamaan diferensial yang tadi ya. Ini fungsi dari X dan Y kalikan dx. Fungsi dari X dan Y kalikan dy sama dengan 0. Nah, teman-teman, persamaan diferensial eksak harus memenuhi syarat seperti ini terlebih dahulu. Kalau M-nya ini kita turunkan terhadap Y, lalu di sini yang dikalikan dy kita turunkan terhadap X, ternyata sama. Maka ini udah pasti persamaan diferensial eksak. Itu sebabnya nanti kita bisa misalkan ada suatu fungsi U daripada XY ya yang bisa menjadi seperti ini. Ambil contoh. U fungsi dari X dan Y kalau saya turunkan total, ini diferensial total ya. Maka ini turunan U terhadap X kalikan dx tambah turunan parsial U terhadap dy kalikan dy. Karena ini UXY sama dengan angka, maka DU sama dengan 0. Jadi ini harus sama dengan 0. Teman-teman, ini ada persamaan ini adalah diferensial total ya. Kenapa? Karena ini diferensial terhadap dua variabel. Jadi bisa diferensial parsial, bisa diferensial total. Kalau diferensial total, berarti turunan parsial masing-masing variabel yang ada. Di sini karena dua variabel, turunan parsial terhadap X,
turunan parsial terhadap Y, lalu dikalikan dx, dikalikan dy. Lalu karena fungsi U ini sama dengan angka atau konstan, du sama dengan 0. Ya, jadi ini harus sama dengan 0. Perhatikan bentuk ini sama dengan ini kan? Berarti M ini apa? M ini adalah ini. Boleh kita samakan. N ini adalah ini. Ya. Nah, ini artinya M adalah turunan parsial dari U terhadap X. N adalah turunan parsial dari U terhadap Y. Maka dari sini nanti tujuan kita adalah mencari U-nya, teman-teman. Lalu solusi akhirnya adalah karena DU sama dengan 0, maka U sama dengan konstan. Nanti kita dapat solusinya. Jadi modelnya atau bentuknya harus dengan cara seperti ini. Tapi kapan kita tahu ini adalah persamaan diferensial yang eksak yang bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini? Ini syaratnya. Oke ya. Nah, teman-teman mungkin agak bingung dengan pembahasan saya gini ya. Kita masuk kepada contoh soal supaya teman-teman lebih kebayang. Contoh, 3x kuadrat tambah y kali cos x dalam kurung kalikan dx tambah sin x kurang 4/3 dalam kurung kalikan dy sama dengan 0. Nah, teman-teman, ini adalah M, ya, fungsi M, fungsi dari X dan Y, ya. Ini fungsi dari X dan Y. Oke, ini nggak bisa lakukan metode sebelumnya, yaitu pemisahan variabel. Tapi kalau kita perhatikan, ya, ketika ini adalah M, kita turunkan terhadap Y, turunkan parsial. Berarti yang X-nya dianggap angka dong ya, karena kita turunkan terhadap Y, berarti ini jadi 0, tambah Y dikalikan angka. Misalkan ini 5Y. 5Y diturunkan terhadap Y jadi 5. Cos X kali Y diturunkan jadi cos X. Jadi ini adalah cos X. Oke. Sekarang ini fungsi dari N-nya. Ya. Sin X dikurang 4Y/3 diturunkan terhadap X. Secara parsial ya. Secara parsial diturunkan terhadap X. Jadi sin X turunannya cos X. Ini Y itu diturunkan terhadap X, itu ini dianggap kayak konstanta terhadap X, berarti diturunkan akan jadi 0. Perhatikan ini cos X, ini cos X. Jadi sama. Jadi M diturunkan terhadap Y secara parsial, N diturunkan terhadap X secara parsial. Lalu kita lihat hasilnya kalau sama, maka kesimpulannya adalah persamaan diferensial eksak. Itu sebabnya bentuk ini adalah bisa kita tuliskan turunan total daripada suatu fungsi, ya, atau diferensial total daripada suatu fungsi. Makanya ini adalah turunan parsial U terhadap X, ini adalah M. Ya, saya kalikan dx-nya ke sana. M-nya apa? M-nya ini. Nah, ini kita coba integral. Jadikan U-nya adalah X pangkat 3 tambah Y sin X ditambah dengan suatu angka. Tapi ingat, suatu variabel Y pun, ya, kalau diturunkan terhadap X, ini kan juga dianggap angka, kan? Itu sebabnya ketika ini diintegral, ini konstantanya selain angka juga termasuk Y, variabel Y. Karena Y kalau diturunkan, itu jadi 0. Jadi, saya ulangi, U kalau diturunkan terhadap X, ya, terhadap X, maka ini jadi 3x kuadrat. Y kali sin X diturunkan jadi Y cos X. Fungsi dari Y termasuk angka diturunkan terhadap X jadi 0. Nah, itu jadi nggak ada. Jadi, setelah ini diintegral, harus muncul, anggap aja ini ada suatu fungsi Y ditambah dengan angka. Kita nggak tahu fungsi Y-nya apa. Yang kedua, teman-teman, ini adalah turunan parsial daripada U terhadap Y dikalikan dy. Jadi ini adalah do U per do Y sama dengan ini, sin X min 4Y/3. Kalikan do Y ke sebelah kanan. Ya, lalu diintegral. Maka saya dapatkan menjadi seperti ini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman perhatikan, ini kalau misalnya teman-teman nggak mau diintegral pun nggak apa-apa ya, kita bisa cari kesamaannya dengan cara seperti ini. Ini kan do U per do Y. Ini U-nya kan udah dapat dari yang sebelumnya. Nah, ini coba kita turunkan terhadap Y. Jadi ini jangan diintegral, tetap seperti ini. Kita ambil U-nya yang dari sini, diturunkan terhadap Y.
Jadi X pangkat 3 diturunkan di 0. Y sin X diturunkan terhadap Y adalah sin X. Ini diturunkan terhadap Y adalah F aksen. Sama dengan ini, sin X min 4Y pangkat 3. Perhatikan sin X sama sin X habis. Tinggal F aksen atau turunan pertama dari Y sama min 4Y pangkat 3. Ya. Maka Fy ini diintegral jadi apa? Min Y pangkat 4 tambah C tambah angka. Maka U sama dengan X pangkat 3 tambah Y sin X tambah, nah Fy-nya adalah ini. Min Y pangkat 4 tambah C. Ya. Oke. Nah, sekali lagi, kalau ini didiferensial secara total harus sama dengan 0, maka ini D ini semua harus sama dengan 0. Itu sebabnya ini kalau teman-teman di di integral gitu ya, haruslah ini X pangkat 3 tambah Y sin X min Y pangkat 4 tambah C sama dengan 0. Ini kalau di integral, 0 di integral itu harus sama dengan konstanta. Nah, ada konstanta dipindahin, C2 dikurang C saya anggap C. Jadi ini adalah solusinya. Atau persamaan yang merupakan solusi daripada persamaan diferensial ini. Introducing the English test designed for you. Convenient, fast, affordable, and trusted by top universities around. Oke ya, ambil contoh yang lain biar teman-teman bisa lebih memahami. dy per dx sama dengan min 2x kalikan y. Nah, ini saya pisahkan y-nya ke sini, ya x-nya ke sana. Nah, ini bisa gunakan metode pemisahan variabel. Ini kita diferensial jadi ln y ya. Ini kita diferensial jadi min x kuadrat tambah c. Maka y sama dengan e pangkat min x kuadrat tambah c atau e pangkat min x kuadrat dikalikan e pangkat c. Nah, e pangkat c ini angka, pangkat angka adalah c, angka. Ya, anggap aja ini angka gitu ya, atau C2. Jadi C2 dikali e pangkat min x kuadrat atau C2 saya sebut C saja. Dengan C-nya tentu saja berbeda dengan C yang di atas tadi ya. Tapi kita sebut C saja agar tidak kebanyakan indeks gitu. Nah, contoh yang lain, misalkan X tambah 2Y, dx tambah 2X min 5Y, dy sama dengan 0. Kita coba, apa bisa kita pisahkan? Ternyata nggak bisa teman-teman ya, nggak bisa kita gunakan pemisahan variabel. Nah, tapi kita bisa misalkan ini M dulu, ini kita coba, ini adalah N. Ini M itu turunkan terhadap Y, X diturunkan terhadap Y 0, 2Y diturunkan terhadap Y 2. Ini yang N diturunkan terhadap X, 2X jadi 2, ini jadi 0 ya, karena Y diturunkan terhadap X itu jadi 0 ya. Karena X dan Y itu variabel yang saling bebas ya. Itu sebabnya Y diturunkan terhadap X itu jadi 0 secara parsial ya. Nah, ini ternyata sama. 2 dan 2. Nah, teman-teman, itu sebabnya ini namanya persamaan diferensial eksak. Kalau persamaan diferensial eksak, maka ini kita bisa misalkan ini adalah DU, di mana DU sama dengan 0 ya kan. Kalau ini sama dengan DU, berarti ini adalah turunan daripada U terhadap X, ini turunan daripada U terhadap Y. Jadi turunan U terhadap X adalah X tambah 2Y ini. Jadi ini dx-nya kalikan kanan, saya integral. Ya, jadinya di sini jadi min setengah X kuadrat. Oke. Saya pindahkan dulu ya. Oke. Ini U sama min setengah X kuadrat ditambah 2Y diintegral terhadap X. Ini kan dianggap angka ya. Kan karena 2Y itu bebas dari X ya. Itu sebabnya angka diintegral terhadap X jadi angka 2Y dikalikan X. Plus suatu konstanta. Suatu konstanta termasuk ada Y-nya. Berarti fungsi dari Y. Oke ya. Nah, teman-teman. Yang ini sebelah kanannya, ini adalah do U per do Y. Sama 2X min 5Y. Perhatikan ini kalau saya diferensial terhadap Y. Ini jadi 0. Ini menjadi 2X. Ini menjadi F aksen. Sama dengan ini.
Perhatikan 2x sama 2x ya, itu kecoret. Jadi tinggal f aksennya sama dengan min 5y. Jadi ini diintegral ya terhadap y, jadi seperti ini, min 5 per 2 y kuadrat tambah c, itu sebabnya ini adalah fy-nya ya, ini adalah fy-nya, maka saya dapatkan fy-nya ke sini masukin, jadi u-nya adalah setengah x kuadrat tambah 2xy dikurang dengan ini, min 5 per 2y kuadrat tambah c. Nah, teman-teman, perhatikan ini adalah u-nya, dengan u-nya harus sama dengan ini ya teman-teman ya, dengan du-nya harus sama dengan 0. Jadi ini kalau saya du atau d daripada ini semua harus sama dengan 0. Jadi kalau ini saya integral, jadinya setengah x kuadrat tambah 2xy min 5 per 2y kuadrat tambah c sama dengan konstan. Nah, C2 saya pindahkan C ke kanan ya. C2 dikurang C adalah C3. Anggap aja C gitu ya. Daripada indeksnya kebanyakan C2, C3, anggap aja C. Di mana C-nya ini tentu saja nggak sama dengan C yang tadi gitu ya. Tapi bilang saja ini C. Jadi ini adalah solusinya. Oke ya teman-teman. Jadi ini beberapa contoh untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Yang pertama adalah persamaan diferensial dengan menggunakan metode pemisahan variabel. Jadi kalau ini bisa dipisah, ini jadi X doang, ini jadi Y doang, maka bisa diintegral masing-masing. Tapi ternyata untuk soal ini nggak bisa ya kan? Maka kita coba tes dulu. Jangan-jangan kalau ini diturunkan terhadap Y, lalu yang N diturunkan terhadap X, ini sama. Nah kalau sama berarti persamaan diferensial eksak. Kalau persamaan diferensial eksak, berarti ini semua bisa kita misalkan DU. Di mana U itu adalah suatu fungsi yang mau kita cari. Kalau ini misalkan DU berarti ini adalah dm do m per do x do n per do y. Lalu kita cari sehingga kita dapat U-nya adalah ini. Ingat DU sama dengan 0. Ini diintegral, 0 diintegral konstan. Dapat persamaan diferensial dengan solusinya adalah seperti ini. Kalau yang ini bisa kita pisahkan. Jadi yang ada Y-nya saya pindahkan ke kiri, yang ada X-nya pindahkan ke kanan. Jadi ini sudah kelompok masing-masing, yang ada Y-nya sebelah kiri, yang ada X-nya dengan dx, yang ada Y-nya dengan dy. Masing-masing diintegral dapat solusinya. Ini metode pemisahan variabel. Oke ya. Jadi kita sudah belajar dua metode. Harap teman-teman jangan lupa untuk metode ini. Nanti kita akan kumpulkan beberapa sehingga teman-teman bisa menyelesaikan persamaan diferensial dengan berbagai bentuk. Oke, saya sudahi video saya sampai di sini. Tetap tonton video selanjutnya agar teman-teman makin memahami bagaimana Oke, teman-teman. Tadi kan udah lihat video ya. Terus mungkin kita habis ini bisa menyampaikan pendapat atau diskusi dari YouTube tadi. Mungkin dari aku dulu ya. Eh, karena selama ini kan kita separasi variabelnya mungkin hanya pakai kasus pas sumber potensial gitu ya. Atau yang tadi apa persamaan panas kalau nggak salah. Jadi video tadi kan tentang separasi variabel yang persamaan diferensial. Jadi tuh ilmu baru banget sih buat aku karena nggak pernah nyelesain apa separasi metode dengan metode separasi variabel tapi yang persamaan diferensial. Biasanya kan kayak yang tadi aku tunjukin di awal, aku pernahnya tuh kayak gitu yang X, T, terus dibagi X T lagi yang kayak gitu tadi. Mungkin dari kalian ada tanggapan dari video tadi, atau ada gimana diskusi, monggo dipersilakan. Mungkin Nadine bisa duluan. Iya, aku menanggapi dari video tadi ya. Eh, dari YouTube tadi tuh kayak kita tuh bisa menjadi
Kan kita kan udah menonton YouTube tadi kan, kayak kita menonton YouTube Bengkel Mafia. Nah, ini tuh kita bisa menjadi sumber yang bagus untuk memahami berbagai konsep matematika, termasuk pemisahan variabel dan persamaan diferensial eksak. Eh, karena di Bengkel Mafia juga kan sering menyajikan materi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami, kayak yang tadi ya. Terus, tapi kita harus ingat eh, bahwa pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep tersebut juga memerlukan lebih dari sekedar menonton video tadi. Jadi kita harus memahami dengan membaca teks, mengerjakan latihan-latihan soal, atau bahkan mencoba memecahkan masalah-masalah sendiri. Tapi juga buat referensi dari video bagus sih, mudah dipahami. Contoh-contohnya juga eh, bagus. Jadi lebih paham sih aku tadi pas melihat video ya. Itu sih dari aku komentarnya tentang YouTube tadi. Oke, makasih Andin. Ipit bisa mengutarakan pendapatnya dan hasil diskusinya atau hasil pemahaman dari video tadi ya. Aku setuju sih sama yang dikatakan Andin itu tadi. Setelah melihat video itu tadi, aku tuh lebih paham tentang materi ini. Gimana konsep pemisahan variabel ini kan juga merupakan teknik penting untuk menyelesaikan ya, persamaan diferensial biasa. Seperti yang telah dijelaskan langkah-langkahnya itu seperti melibatkan pemisahan variabel dependen dan independen yang dapat disederhanakan menjadi bentuk yang lebih mudah dan lebih mudah untuk dipecahkan. Seperti itu. Kalau dari aku. Oke, makasih Vivit buat tanggapannya. Makasih juga Andini tanggapannya. Dengan berakhirnya tadi diskusi kita YouTube, itu juga menandakan kita akhiri diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman. Maaf juga apabila ada salah kata dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Zalfa Karira dengan NIM terakhir 15. Perkenalkan nama saya Vivi Sumania Irawadi dengan NIM akhir 65. Perkenalkan, nama saya Nur Ainin Setiawati dengan NIM akhir 55. Perkenalkan, nama saya Yolanda Indriati dengan NIM akhir 85. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memberikan gambaran diskusi kami tentang separasi variabel. Eh, saya akan mulai dari saya. Yang saya dapatkan dari info-info adalah separasi variabel itu merupakan metode atau bahan atau teknik yang digunakan dalam pemecahan persamaan diferensial untuk mencari solusi analitis. Dalam metode ini kita mengasumsikan bahwa solusi persamaan diferensial dapat dipisahkan menjadi beberapa fungsi tunggal yang merupakan fungsi tunggal dari masing-masing variabel independen. Setelah itu kita bisa mencari fungsi-fungsi tersebut dengan cara menggabungkan persamaan-persamaan diferensial parsial menjadi satu persamaan diferensial biasa atau kumpulan persamaan diferensial biasa yang lebih mudah dipecahkan. Metode ini sangat berguna dalam menyelesaikan berbagai jenis persamaan diferensial parsial
terutama yang linear. Begitu dari saya. Mungkin dari Vivit ada pendapat lain. Eh, Mungkin bisa dari Nur Andini Setiawati terlebih dahulu. Pendapat kamu tentang apa itu separasi variabel? Menurut menurut saya ya, eh, dependent variable itu kan kayak istilah ya yang digunakan dalam statistik atau penelitian untuk merujuk pada situasi di mana terdapat lebih dari satu variabel terikat kan ya dalam sebuah studi. Nah, dependent variable juga ini kan variabel yang nilainya dipengaruhi oleh atau tergantung pada variabel lainnya. Misalnya nih, dalam sebuah penelitian tentang pengaruh pola makan terhadap kesehatan, kita mungkin memiliki beberapa variabel terikat seperti kadar kolesterol, tekanan darah, dan berat badan. Semua variabel ini dipengaruhi oleh pola makan. Nah, pola makan ini kan kita anggap jadi variabel independen kan, sehingga semua dapat dianggap sebagai independen variabel. Kayak gitu sih. Terus eh, kayak itu sih menurut aku. Nggak tahu yang lain gimana. Mungkin Yolanda punya pendapat lain atau sumber-sumber lain. Oke, kalau menurut saya itu several dependent variable ini adalah konsep dalam penelitian yang merujuk pada penggunaan yang lebih dari satu variabel dependent dalam suatu studi. Dalam konteks ini, variabel dependent adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel yang diubah oleh peneliti dalam suatu eksperimen. Sudah. Mungkin ada pendapat Oke, yang lain. apa pendapat Vivit mungkin bisa disampaikan. Oke, kalau menurut saya, several dependent variable ini itu merujuk pada konsep dalam metodologi penelitian, terutama dalam analisis statistik. Nah, di mana ini tuh merupakan sebuah penelitian atau eksperimen yang melibatkan pengukuran terhadap lebih dari satu variabel yang bergantung atau dipengaruhi oleh variabel independen yang sama. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin sekarang bisa ke pertanyaan mengapa gitu kita menggunakan separasi variabel. Dari yang aku baca-baca sih, atau aku bisa izin share screen nggak? Vivit, tolong bisa share screen nggak? Oke, atau mungkin bisa aku ngomong aja ya. Mungkin dari aku, dari jawaban GPT itu ada beberapa alasan kenapa kita tuh bisa menggunakan separasi variabel. Yang pertama itu bisa buat memisahkan variabel tentunya. Yang kedua itu dia sederhana dan efektif. Yang ketiga itu memberikan solusi analitis. Yang keempat itu memungkinkan penggunaan metode eksak. Dan yang terakhir itu membantu pemahaman konsep. Mungkin dari aku juga, karena kita kalau nggak salah dulu FISMAT 1 atau 2 juga udah pernah bahas separasi variabel. Dan tentu juga di fisika modern dan fisika kuantum,
pada saat kita ada kasus sumber potensial, itu juga kalau nggak salah pakai metode separasi variabel buat misahin variabel buat mencari ada energi, ada apa amplitudo dan lain-lain di persamaan Schrödinger. Menurut kalian apa? Mungkin bisa dimulai dari Nur Andini Setiawati. Menurut aku sih setuju ya dengan pendapat Miss Rina tadi ya. Karena bentar ya, mungkin bisa yang lain dulu ya. Mungkin bisa dari pendapat teman lainnya, Yolanda atau Vivit. Nah, kalau menurut aku, mengapa sih kita itu mempelajari materi dari several dependent variable ini? Eh, Materi ini itu yang several dependent variable ini penting karena di sini kita terdapat pemahaman yang lebih komprehensif dan juga kita dapat memahami kompleksitas interaksi dan juga terdapat pengembangan teori yang lebih matang serta penerapan dalam penelitian yang praktis. Oke, terakhir mungkin Yolanda. Halo, jadi sama sih pendapat kayak teman-teman. Sebenarnya kenapa kita mempelajari penggunaan several ini karena ya banyak yang kita peroleh pemahaman yang lebih komparatif tentang dampak variabel independen terhadap berbagai aspek atau dimensi dari fenomena yang dipelajari. Terus efisiensi juga dan interaksi memeriksa beberapa variabel dependen secara bersamaan dan memungkinkan kita untuk menangkap interaksi kompleks antara variabel-variabel tersebut. Oke, terus kita sekarang bisa loncat ke pertanyaan gimana sih cara menggunakan separasi variabel. Kalau dari poin-poin yang aku cari, itu yang pertama itu pastinya identifikasi persamaan, lalu yang kedua itu asumsikan bentuk solusi, kayak yang biasanya itu X besar dot Y besar gitu, atau X besar dot Y besar itu dalam fungsi X dan T ya. Terus yang ketiga itu substitusi solusi ke dalam persamaan. Terus yang keempat itu pecahkan ke persamaan-persamaan biasa. Lalu yang pastinya kalau ada batas, diterapin batas. Yang keenam itu gabungkan solusi. Lalu yang terakhir itu verifikasi dan interpretasi. Berlain, bisa duluan deh. Oke, izin menambahkan ya. Untuk penggunaan kalau dari pendapatku, kalau penggunaan several dependent variable juga tergantung pada desain penelitian dan tujuan penelitian tertentu.
Penggunaannya bisa melibatkan pengukuran efek dari satu atau lebih dari variabel independen terhadap beberapa variabel dependen sekaligus. Nah, menurutku ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara variabel-variabel tersebut terhadap konteks penelitian yang spesifik. Misalnya dalam studi psikolog tentang kesejahteraan anak, beberapa variabel dependen seperti kebahagiaan, kecemasan, dan perilaku sosial bisa dipelajari bersama-sama untuk melihat bagaimana faktor tertentu mempengaruhi berbagai aspek kesejahteraan anak. Sekian mungkin dari pendapat teman-teman yang lain. Boleh menambahkan? Pipit atau Andin bisa diutarakan pendapat. Kalau menurutku, untuk menjawab pertanyaan yang bagaimana mempelajari separasi variabel dalam fisika matematika ini, itu kita perlu memahami tentang bagaimana menerapkan teknik ini untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa yang muncul dalam berbagai konteks fisika. Nah, langkah pertama ini adalah untuk memahami konsep persamaan diferensial dan bagaimana memisahkan variabelnya. Kemudian mempelajari contoh-contoh penerapannya dalam fisika seperti hukum pendinginan, Newton, atau hukum Hooke untuk getaran harmonik. Itu sih kalau menurut aku. Thank you, Pipit. Mungkin dari Andin. Aku izin menambahi ya teman-teman. Kalau aku nih kan kayak bagaimana sih cara independen variabel ini kayak bekerja gitu kan. Nah, independen variabel ini bekerja dengan merespon perubahan atau variasi dalam variabel independen dalam studi kasus nih. Misal kita melakukan eksperimen atau penelitian, nah kita kan sering ingin memahami bagaimana perubahan dalam satu variabel dalam mempengaruhi variabel lainnya. Nah, dengan cara ini bisa mengukur respon atau reaksi terhadap perubahan dalam variabel independen. Dengan itu, uh, agar bisa memahami hubungan sebab akibat antara variabel dalam studi Anda nih. Cuma nambahin itu sih aku. Kalau ada yang lain, monggo. Oke, kayaknya udah ya. Terus kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya nih, apa sih, gimana sih separasi variabel ini? Apakah masih kekinian dengan zaman sekarang atau kayak apa masih relate sama hal-hal kekinian yang sekarang? Menurut aku sih sangat relate ya, dan masih sangat digunakan terutama di bidang fisika karena banyak fenomena yang dapat dimodelkan menggunakan persamaan diferensial parsial yang dapat dipecahkan dengan teknik separasi variabel. Kayak seperti biasa kita menyelesaikan persamaan gelombang, persamaan Schrödinger, persamaan panas, itu kan kita pastinya pakai separasi variabel. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurutku, materi tentang Andin atau topik tentang several dependent variable ini sangat relevan dalam penelitian ilmiah saat ini. Dalam era di mana data besar semakin umum, nah penelitian kan juga seringkali melibatkan analisis terhadap beberapa variabel dependen untuk memahami dinamika yang kompleks dalam berbagai bidang. Jadi, several dependent variable ini bisa diterapkan dalam semua bidang, mulai dari bidang fisika, ilmu kedokteran, hingga ilmu sosial. Mungkin dari teman-teman punya jawaban atau nambahin. Oke, aku mau menambahin sedikit ya. Emang benar banget sih. eh, Variabel ini tuh masih dipakai dengan saat ini kan karena
variabel ini kan masih sangat relevan dan terus dikembangkan dalam berbagai bidang penelitian ilmiah dan analisis statistik kan. Nah, untuk pengembangan terus berlanjut, kita harus memahami, mengukur, dan menganalisis independen variabel nih. Misalnya dalam era big data dan analisis statistik lanjut, metode baru terus diperkenalkan untuk mengatasi kompleksitas dan volume data yang besar. Jadi pemahaman tentang dependent variable juga terus berkembang seiring dengan perkembangan dalam statistik interferensial dan analisis multivariat. Teknik-teknik itu juga dikembangkan untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara variabel-variabel tersebut. Jadi ya, dependent variabel tetap menjadi konsep yang penting dan terus dikembangkan dalam ilmu pengetahuan dan penelitian, serta dalam menganalisis data. Itu sih. Ada yang mau nambahin? Oke, aku izin menambah ya. Kalau benar sih kata-kata teman-teman tadi. Menurutku memang konsep several dependent variable ini masih relevan dalam penelitian kekinian ya. Penelitian ilmiah yang mempertimbangkannya itu penggunaannya memang beberapa variabel independen untuk memahami hubungan yang kompleks antara variabel independen dan dependen dalam berbagai disiplin ilmu seperti psikolog, ekonomi, ilmu sosial, dan lain-lain. Dalam banyak kasus, fenomena yang dipelajari tidak bisa direduksi menjadi satu variabel dependen tunggal. Misalnya nih, tadi aku sempat menyenggol kasus psikolog, kesejahteraan anak. Nah, misalnya dalam studi kesejahteraan anak, penelitian mungkin tertarik untuk mempelajari dampak variabel independen tertentu, seperti pengasuhan orang tua pada berbagai aspek kesejahteraan anak, seperti kebahagiaan, kepercayaan diri, dan prestasi akademik. Dengan mempertimbangkan beberapa variabel dependen sekaligus, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara variabel independen dan dependen dalam konteks yang kompleks dan realistis. Oleh karena itu, konsep several dependent variable menurut saya sendiri tetap relevan dan berguna dalam penelitian kekinian. Oke, makasih teman-teman. Mungkin sekarang aku nemu jurnal nih. Coba aku bacain ya. Ya, izin share screen. Mungkin bisa biar nambah pemahaman kita dari langkah-langkah sparsi variabel. Udah kelihatan belum ya teman-teman share screenku? Udah. Oke. Udah. Coba aku bacain aja ya biar kita lebih memahami separasi variabel. Yang ada langkah yang pertama itu nyatakan penyelesaian dari persamaan diferensial parsial sebagai perkalian fungsi persamaan diferensial biasa yang masing-masing mengandung satu variabel. Jadi ini ada fungsi U dalam fungsi X dan T, kita nyatakan kayak gini. Terus langkah 2 itu substitusikan fungsi itu ke dalam persamaan diferensial parsial. Selanjutnya hasil dari langkah 1 tadi dibagi dengan XT. Terus langkah ketiga itu jika hasil dari langkah 2 dapat dinyatakan sebagai jumlah suku yang hanya bergantung pada variabel X dan suku yang hanya bergantung pada variabel T, maka dengan menambahkan suatu konstanta pemisah akan diperoleh 2 persamaan diferensial biasa. Terus yang langkah keempat, gunakan syarat batas yang diberikan pada persamaan diferensial parsial untuk menentukan syarat batas pada persamaan diferensial biasa pada langkah 3. Terus langkah 5 itu selesaikan persamaan diferensial hasil dari langkah 3 dan 4. Terus yang langkah 6 itu setelah diperoleh penyelesaian dalam bentuk fungsi X dan T, si U fungsi X dan T ini selanjutnya dengan menerapkan prinsip superposisi ditentukan penyelesaian umumnya, dan langkah yang terakhir itu masukkan nilai awal yang diberikan sehingga diperoleh penyelesaian khusus persamaan diferensial parsial
Berikut ini disajikan satu contoh penyelesaiannya. Jadi ini mesin syarat batas dan nilai awal. Ini per langkah-langkahnya mungkin bisa dilihat ya. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau berbagi sumber bacaan atau gimana juga nggak? Atau mungkin ini kita nonton YouTube dulu aja kali ya biar lebih memahami karena menurut aku pribadi belajar kayak gini tuh lebih paham di YouTube. Nanti kita diskusikan lebih lanjut lagi hasil dari YouTube itu. Aku izin sharing lagi deh ya. Mengaktif keseharian, apapun kegiatannya, nggak perlu khawatir. Lalu, kita merawat pedas betul. Lalu, dalam bonus.
Permisi teman-teman, ini kita buat Zoom baru lagi dulu ya, karena waktu Zoom-nya udah mau habis. Sebentar ya.